Satu indukan betina itu dapat menghasilkan 80 sampai 100 ekor. Yang menggigit ataupun yang menghisap darah itu adalah dari jenis nyamuk betina. Bisa tahunya jantan betina gimana? Nah, itu kita ibaratkan nyamuk ini adalah nyamuk yang elit. Di Indonesia itu yang membunuh lebih banyak itu bukan binatang buas, Pak, tapi gigitan nyamuk setiap tahunnya. Hai Pulse Lover, to protect people, animal and crops. Senang sekali kita bisa berjumpa bareng lagi hari ini, bisa ketemu lagi. Sekarang lagi ada di suasana musim hujan. Diskusi kita kali ini akan bicara tentang bagaimana perkembangbiakan atau siklus hidup dari demam berdarah nyamuk, karena ada permasalahan nyamuk, biologinya sampai kepada penanganannya seperti apa. Kita akan diskusikan. Saya di sini bersama Pak Saipul, salah satu legenda dari pengendalian hama nih. Udah banyak sepak terjangnya luar biasa lama di dunia pengendalian hama. Kita sambut beliau, Pak Saipul. Wah, Selamat datang, Pak. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Luar biasa. Pak Martin bagaimana? Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah Pak Saipul. Reuni. Lama banget nggak ketemu. Iya, sekitar 10 tahunan ya, Pak ya. 10 tahun ada, Pak ya. Kita terakhir komunikasi ya, Pak ya. Terakhir komunikasi tim bareng. Betul, satu tempat tim bareng ya, Pak ya. Satu tim bareng, tapi waktu juga yang mempertemukan kita nih. Betul, lagi, Pak. Betul. Karena kita sepertinya butuh saran dan masukan dari Pak Saipul sebagai legenda-legenda di pengendalian hama. Pest control lah. Gitu. Iya. Siap, Pak Saipul. Boleh langsung aja kita nih, Pak ya? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Sedikit ya. Iya. Terkait ini, Pak, sebenarnya nih musim hujan ini kan nyamuk semakin banyak ya. Betul, Pak. Dan permasalahannya, jatuh korbannya. Betul. Ini bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini di masyarakat gitu, Pak? Baik. Dan langkah-langkahnya seperti apa? Tapi mungkin kita bisa bahas dari secara biologinya dulu, Pak. Baik. Sebenarnya siapa sih ini nyamuk nih, Pak? Gitu. Iya. Apa aja sini? Ada berapa jenis? Terus mungkin bagaimana dia siklus hidupnya, kebiasaannya nih? Gitu. Baik. Nah, itu yang mau kita tanya, Pak. Bagaimana menurut Pak Saipul? Oke, Pulse Lover, terima kasih nih atas undangan yang telah disampaikan kepada kami. Saya mewakili dari Smart Pest ya, Pak ya. Siap. Dan kita akan lebih banyak berdiskusi kali, Pak ya. Siap. Dan alhamdulillah nih, Pak, kalau saya sudah dinyatakan sebagai legenda karena memang kurang lebih dari tahun 99 ya, Pak ya. Tahun 99 Betul, udah? tahun 99 saya memang sudah fokus kepada perusahaan pengendalian hama, Pak Luar Martin. biasa. Baik, dari tadi ya, Pak ya, pernyataan yang Bapak sampaikan tadi dengan siklus iklim yang ada di negara kita, yaitu negara tropis, Indonesia sendiri memang pada masa-masa awal tahun ya, Pak ya, curah hujan itu memang sudah cukup tinggi, terutama di awal-awal tahun, Pak. Dan seiringnya turun hujan yang cukup tinggi ini, secara otomatis ada dampak yang ditimbulkan. Salah satu dampak yang ditimbulkan dan menjadi concern kita, Pak, adalah serangan, Pak. Serangan yang ditimbulkan oleh nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti itu sendiri. Siap. Atau biasa kita sebut dengan penyakit demam berdarah. Nah, demam berdarah ini sendiri memang kita harus memahami terlebih dahulu, Pak, tentang biologinya, etimologinya. Saya akan coba memberikan sedikit informasi ya, Pak ya. Artinya biologi nyamuk demam berdarah ini seperti apa sih sebenarnya gitu kan? Kok kasusnya dari tahun ke tahun itu menjadi satu momok yang sangat menakutkan, Pak. Terutama di negara kita yang beriklim tropis ini tadi, di Indonesia ya, Pak. Nah, secara biologi nyamuk demam berdarah ini dia sangat senang sekali, Pak, kepada tempat-tempat yang bersih, Pak. Jadi kalau kita ibaratkan nyamuk ini adalah nyamuk yang elit. Nyamuk elit, Pak ya. Jadi nyamuk yang sangat elit karena dia berkembang biaknya di tempat-tempat yang bersih seperti air, bak mandi kita, ada di kadang-kadang yang lepas dari kontrol kita, Pak. Itu adalah tempat wadah penampung air di dispenser, Pak. Itu juga menjadi salah satu faktor tempat berkembang biaknya si nyamuk demam berdarah ini tadi, ataupun dengue tadi ya, Pak. Dan berapa sih sebenarnya jumlah populasinya demam berdarah ini sendiri? Yang pertama, Pak, yang perlu saya sampaikan adalah satu indukan betina itu dapat menghasilkan 80 sampai 100 ekor
100 butir ya Pak ya. 100 butir telur Pak. Betul. Jadi satu ekor betina itu bisa memberikan keturunan tuh sampai 100 ekor. Ke depannya Pak ya. Sehingga apa? Ini hal yang memang perlu kita waspadai dan perlu kita perhatikan lebih fokus kembali Pak. Selain itu dia memiliki namanya jam terbang ataupun jam aktivitas Pak. Si nyamuk ya dalam keseharian. Nah, untuk aktivitasnya sendiri nyamuk dengue ini adalah di 2 kali dalam 1 hari Pak. Yang pertama itu 2 jam sebelum matahari terbit, dan di sore hari itu 2 jam setelah sebelum matahari terbenam Pak Martin. Nah jadi dalam kurun waktu ini kita itu harus lebih hati-hati Pak ketika ada nyamuk yang menempel ataupun menggigit tubuh kita. Karena bisa saja pada musim penghujan itu adalah salah satu nyamuk demam berdarah. Karena nggak ada bedanya tuh Pak. Betul, tidak ada bedanya yang terlalu signifikan ya Pak. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih detail lagi dengan kaca pembesar, pembedanya dengan nyamuk lain seperti contoh nyamuk Anopheles ya Pak, atau nyamuk kulek. Nyamuk dengue ini sendiri dia memiliki tubuh yang agak kecoklatan. Namun kakinya ini ada bintik-bintik hitam dan putih yang sangat pekat Pak Martin. Belang berarti. Betul, belangnya itu sangat pekat. Ketimbang dengan nyamuk dari jenis Anopheles maupun kulek tadi. Betul. Artinya di dua sesi waktu tadi, ketika kita digigit nyamuk jangan dianggap sepele Pak Martin. Bisa saja itu adalah nyamuk demam berdarah. Apalagi di musim hujan seperti ini. Nah itu yang perlu saya sampaikan ya Pak. Agar semua lapisan masyarakat pun mengetahui. Terus yang unik nih Pak dari nyamuk ini sendiri adalah mungkin selama ini sebagian masyarakat berpikir yang menggigit itu atau yang menghisap darah itu adalah nyamuk jantan Pak. Ternyata bukan Pak. Bukan Pak Martin. Jadi yang menggigit ataupun yang menghisap darah itu adalah dari jenis nyamuk betina. Bisa tahunya jantan betina gimana? Nah, tujuan yang pertama ya Pak. Kalau jantan, dia punya antena ataupun jarum untuk menghisap, itu dia tidak lurus Pak Martin. Kalau kita lihat dari kaca pembesar, itu dia agak bengkok. Antena ininya ya? Iya, antena untuk dia, jarum ya Pak ya, jarum. Kalau yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat adalah jarumnya. Itu dia bengkok Pak Martin. Sehingga dia tidak bisa menembus lapisan kulit. Itu jantan. Itu jantan. Dan makanannya pun bukan darah. Itu saripati bunga Pak, nektar yang ada di bunga-bunga. Itulah makanan daripada si nyamuk jantan tadi. Kalau betina selain manusia dia juga menghisap darah hewan. Tetapi yang lebih disukai itu adalah manusia Pak, darah manusia. Kenapa tuh Pak? Yang pertama faktornya adalah karena memang lingkungan di pemukiman padat. Tempat dia berkembang biak ini yang memang sangat minim, beda dengan kalau di lingkungan pedesaan Pak yang masih banyak ternak, masih banyak sumber-sumber darah yang lain ya Pak ya. Itu yang menjadi faktornya. Dan yang paling utama adalah nyamuk ini Pak, demam berdarah ini sendiri memang sudah kurang lebih hampir 50 tahun Pak menjadi suatu masalah yang terus menerus setiap tahun kita mencarikan pemerintah kita ya Pak mencari formulasinya untuk terus menurunkan angka-angka kematiannya. Jadi selain biologi kita juga harus memahami bagaimana yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tadi. Itu Pak Martin. Siap, mantap Pak Saiful. Menarik ya. Iya Pak. Kalau gitu berarti kita harus tahu juga nggak sih bagaimana si nyamuk jantan dan betina ini bentuknya gitu ya? Iya betul. Itu ada bedanya nggak tuh Pak? Betul. Yang paling utama tadi Pak ya, yang paling mendasar itu adalah perbedaan yang kasat mata. Yang kasat mata sekali itu yang menggigit itu adalah pasti betina Pak. Itu kasat mata yang kita rasakan secara langsung. Tapi kalau secara kacamata kosong ya Pak, kacamata kuda, biasanya kita bisa melihat si nyamuk ini lebih kecil ketimbang yang betina Pak, yang jantan. Dan usianya pun lebih pendek sebenarnya Pak Martin. Jadi usia nyamuk yang dengue ini, yang jantan itu hanya sekitar 7-10 hari. Secara alami dia akan mati Pak Martin. Masa hidupnya berarti. Betul. Tapi kalau yang betina ini dia bisa bertahan 8-10 bulan.
Yang betina? Yang betina Pak lama Martin. Ya dia. Artinya dia bisa terus berkembang biak. Kalau tidak kita kendalikan dengan program-program yang super tadi Yang itu Pak harus Martin. yang, iya betul, berarti Betul. harus yang benar program yang matang nih Pak. Betul. Selain program otomatis apa? Kita juga harus bekerja sama dan bersinergi Pak Martin dengan pemerintah. Betul. Oleh sebab itu kita di Semarpes pun sebagai perusahaan jasa yang mengendalikan hama, salah satunya adalah serangga terbang adalah nyamuk ini tadi Pak. Kita juga konsisten Pak, terus mengikuti perkembangan-perkembangan informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentunya. Salah satunya adalah apa? Dengan terus mengedukasi masyarakat, kita sama-sama menghilangkan tempat ataupun sarang nyamuk atau tempat resting si nyamuk itu tadi, yaitu dengan istilah PSN tadi itu Pak. Terus ada lagi kalau yang kita kenal biasanya adalah 3M ya Pak Martin ya. 3M. Nah sekarang ini kita ditambah Pak, jadi 3M plus Pak. Menarik tuh. 3M plus. Betul Pak. Biasanya kan kita tahu 3M-nya buat kaca ya, kaca betul, mobil. 3M kaca mobil supaya nggak terlalu kelihatan dari luar ya Pak ya. Nah ini program pengendalian nyamuk demam berdarah juga. Plusnya sih yang saya ingin tahu nih. Penasaran ya Pak ya? Plusnya nih. Kalau 3M-nya mungkin kita udah umum ya Pak ya. Oke. Tapi plusnya menarik nih pemirsa. Kita coba kupas lagi dengan Pak Saipul bagaimana biologi hama ini, nyamuk khususnya bisa disinergikan atau diintegrasikan dengan program pemerintah yang ada berarti. Betul. Ya Pak ya. Salah satunya 3M tadi ya. Betul. Jadi plusnya apa nih Pak? Saya pengen tahu nih, menarik nih. Oke, kembali ke Pak Saipul. Ya, jadi sebelum kita membahas tentang plus ya Pak, saya akan coba menyampaikan beberapa program pemerintah sebenarnya Pak di sini. Yang pertama, pemerintah itu sudah membentuk Pak, membentuk tim Jumantik di lapisan paling bawah. Seperti tim Jumantik itu ada di sekitar lingkungan yang diketuai oleh RT biasanya Pak. Dan saat ini itu sudah di-upgrade kembali. Selain dari tim Jumantik yang ada di kelurahan ataupun balai desa ataupun dusun, pemerintah juga sudah membentuk satu keluarga harus menjadi tim Jumantik untuk keluarganya sendiri. Oh iya, betul Pak. Itu dari pemerintah atau? Betul, dari pemerintah nih Pak. Sudah mulai mengedukasi masyarakat. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan dari tim Jumantik yang ada di kelurahan Pak, yang jumlahnya mungkin 3 sampai 5 tim ya Pak, dalam satu tim 5 orang, itu mungkin akan terbentur dengan waktu ya Pak ya, biasanya. Sehingga pemerintah terus mengupgrade. Dan saat ini kita sudah menyampaikan dan juga ikut kalau kita bilang ya kita ikut juga melestarikan program melalui edukasi tadi dengan menciptakan satu orang di setiap keluarga untuk menjadi tim Jumantik, sehingga target pemerintah Pak Martin yang akan kita capai bersama di tahun 2030 Indonesia zero dengue Pak. Luar biasa, bebas tuh ya. Harus bebas Pak dari penyakit ini Pak. Luar biasa. Karena apa? Data sendiri Pak dari tahun 2025 Pak ya, yang kita dapat dari Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan oleh wakil kementerian sendiri yaitu Profesor Dante ya Pak. Itu di awal tahun 2025 itu sudah terjadi kasus 38.000 kasus Pak. Luar biasa. Itu kuartal dari Januari sampai April. Dengan tingkat kematiannya itu sudah mencapai 168 jiwa Pak. 2025 saja. Iya. Artinya di tahun kuartal yang kedua Pak sampai bulan Oktober di Indonesia sendiri itu sudah terjadi kasus 131.393 kasus dengan angka kematian 544 jiwa yang disebabkan oleh gigitan nyamuk demam berdarah Pak Martin. Luar biasa. Itu Pak. Baru karena nyamuk. Baru nyamuk Pak. Bahkan ada istilah dari Profesor Dante Pak. Di Indonesia itu yang membunuh lebih banyak itu bukan binatang buas Pak, tapi gigitan nyamuk setiap tahunnya. Lebih bahaya. Betul. Nah kembali lagi tadi Pak, Bapak bertanya tentang plus tadi ya Pak. Jadi 3M plus itu tadi adalah yang plusnya itu kita selain dari tim Jumantik yang ada di setiap keluarga itu juga dibekali dengan pengetahuan bagaimana sih kita melihat jentik itu, tempatnya di mana saja. Tadi saya sampaikan contohnya di bak mandi kita,
Terus yang kedua dari tempat-tempat penampungan air yang ada di dispenser. Itu dengan cara kita melaburi larvasida, Pak Martin. Oke. Larvasida. Artinya larvasida itu adalah salah satu teknik pengendalian yang tujuannya untuk menghambat bahkan membunuh jentik nyamuknya, Pak. Itu plusnya berarti? Itu plusnya, Pak, salah satunya. Sebetulnya larvasida ini banyak juga sudah orang masyarakat kita mengetahui hal betul, ini. Betul, gitu betul, ya. Pak. Tapi sebetulnya larvasida ini bagian dari preventif atau reaktif? Itu lebih ke preventif sebenarnya, preventif, Pak. Betul, bukan reaktif ya, Pak ya. Ya. Karena ini bagian preventif, artinya bisa masuk ke dalam program Jumantik. Betul, Jumantik itu tadi. Menjaga ya. Betul. Saya nggak ngikutin sih mungkin Pak Saiful ya, untuk khususnya untuk yang plus si larvasida ini ya. Preventif apakah sudah dilakukan oleh tim Jumantik? Betul. Atau belum? Kalau sudah, berarti kan harusnya lebih baik ya. Betul. Lebih baik. Angka kematian tadi ya, Pak ya. Kematian dan angka perkembangbiakan biologi si nyamuk itu sendiri tadi, gitu. Betul, Pak. Dengan atau khawatirnya salah melakukan aplikasi pengaplikasian karena jadi tidak tepat sasaran. Tepat sasaran, betul. Iya. Ini yang perlu kita mungkin ditambahkan edukasi-edukasi yang untuk tim, karena tim edukasi yang ada Jumantik itu kan diambil dari warga ya, betul, Pak. Pak, dari warga sendiri. Yang edukasi secara edukasi mungkin ya pengetahuan ya, betul, dalam ya. hal ini, dalam hal pengaplikasian, dalam hal chemical atau pengetahuan equipment gitu dan lain-lain. Nah, artinya edukasi seperti ini perlu diketahui juga, kita perlu awasi juga untuk sampai kepada si tim Jumantiknya ini berarti gitu, orang-orangnya. Karena yang kalau kita ambil satu orang dia nggak tahu, hanya dilakukan aja, dia asal aja dia. Betul. Jadi memang tim Jumantik yang diambil dari satu orang setiap keluarga itu juga sebelumnya sudah akan diberikan pelatihan, Pak, oleh tim tenaga medis, sehingga dia tahu apa sih bedanya telur nyamuk Aedes aegypti dengan telur nyamuk yang non Aedes aegypti seperti Anopheles ataupun Culex tadi. Ada edukasi lah. Betul, ada edukasi memang yang disampaikan langsung oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di lapangan ya, Pak. Kalau di kelurahan tuh mungkin dari puskesmas ya, Pak ya. Itu tim-tim kesehatan yang memang melakukan edukasi, dan ini memang sudah menjadi satu fokus, Pak, di Kementerian Kesehatan sendiri. Selain dari larvasida tadi, Pak Martin, plusnya ada lagi, Pak Martin. Apa tuh? Di antaranya adalah apa? Kita menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk itu sendiri. Contohnya dari jenis tanaman yang dari jenis lavender, terus itu daun serai ya, Pak ya. Karena dari nyamuk sendiri itu akan menjauh, Pak, dari tanaman-tanaman tersebut. Terus yang ketiga adalah plusnya dia selain daripada menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk, juga memelihara ikan. Kita ambil contoh cupang lah, Pak ya, yang umum anak kecil pun suka ya, Pak Martin ya. Cupang itu juga menjadi salah satu predatornya jentik nyamuk, Pak Martin. Jadi dia makan jentik nyamuk. Apapun itu, bukan hanya Aedes aegypti ya, Pak Martin ya. Terus yang ketiga adalah ini yang masih dilakukan oleh masyarakat kita, Pak. Masih banyak dilakukan. Adalah apa? Hal sepele tapi dampaknya sangat-sangat signifikan. Ketika kita bekerja, kadang-kadang pakaian kerja kita tuh kita gantung, Pak Martin. Sayang dicuci karena baunya masih wangi gitu kan. Betul. Sehingga gantungan-gantungan baju di setiap rumah itu masih banyak, Pak. Nah, ini tempat restingnya nyamuk dewasa, Pak. Tempat dia istirahat. Apalagi didukung dengan sekarang ini rata-rata di pemukiman perkotaan sudah pakai AC ya, Pak. Jadi suhu ruang itu juga mendukung nyamuk ini terus berkembang biak. Selain larvasida, kita menanam tanaman yang mengusir nyamuk, memelihara ikan yang bisa memakan jentik nyamuk, juga kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat supaya apa? Jangan menggantung pakaian lagi, Pak Martin. Pakaian ya. Itu yang jadi fokus utama dari pemerintah saat ini ya, Pak. Dan kami dari Smartpest juga bersinergi, Pak, kepada masyarakat sekitar, terutama ya, Pak, di lingkungan kerja kami. Contohnya dari sekitar lingkungan kami yang ada di sekitaran